Halo, good morning student. Apa kabar kalian semua? Harap semuanya baik. Pagi ini kita akan belajar pembahasan kita pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kalian bisa cek di buku tematik kalian 3B ya. Di halaman di pembelajaran 2 ya, pembelajaran 2 di pembelajaran 3 di halaman 13 dan selanjutnya ya. Di sini kita akan belajar 3 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah SPDP, yang ketiga adalah PKN, dan yang terakhir adalah matematika. Ya, teacher akan bahas terlebih dahulu yaitu bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar menyebutkan tokoh dan sifat dan pesan dari sebuah dongeng. Ya, sebelumnya teacher akan jelaskan, kemarin sudah teacher jelaskan. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita hayalan, tetapi sifatnya itu mengandung pesan yang mendidik untuk sang pembaca. Ya, di sini kita akan membaca dongeng yang berjudul Kaktus yang Suka Menolong. Ya, jadi teacher akan jelaskan sekilas mengenai cerita dongeng kita. Kalian bisa simak di halaman 18 ya. Jadi dahulu kala ya di hutan tumbuhlah beberapa bunga, yaitu bunga pinus ya, bunga mawar, kaktus, dan bunga matahari ya. Mereka hidup berdekatan atau bertetanggaan ya. Tetapi pinus, bunga mawar, dan bunga matahari dia berbeda dengan bunga kaktus ya. Kaktus lebih buruk bentuk tubuhnya dibandingkan bunga-bunga yang lainnya ya. Terjadilah percakapan antara beberapa bunga tersebut ya. Pinus berkata, "Hai mawar, kamu sangat cantik, sangat bagus ya. Baumu juga sangat harum ya. Semoga saja saya bisa memiliki tubuh atau wujud seperti kamu." Ya, dijawab oleh si bunga mawar, artinya tidak ada yang dapat mengalahkan keindahan dan kecantikanku, kata si bunga mawar tersebut dengan menyombongkan dirinya. Ya, kata si bunga matahari, mawar, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Ya, di hutan ini tidak hanya kamu yang cantik dan yang bagus, masih banyak tumbuhan yang lain yang bagus. Kamu hanya satu di antara banyak tumbuhan yang ada di hutan ini, kata si bunga matahari. Bunga mawar menjawab lagi, ucapanmu salah. Di hutan ini yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling indah hanya saya, yaitu bunga mawar, kata si bunga mawar tersebut. Ya. Kemudian matahari menggeleng-gelengkan kepala dan pohon pinus menggeleng-gelengkan kepala melihat kenyataan si bunga mawar tersebut. Ya. Kemudian bunga mawar menoleh ke arah tanaman kaktus. Lihatlah tanaman itu sangat buruk ya. Tubuhnya dipenuhi dengan duri ya, tidak bermanfaat bagi tumbuhan lain, nggak ada bunga, kata si bunga mawar. Wujudnya sangat menyeramkan, sangat mengerikan, kamu nggak ada manfaatnya bagi tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini, kata si bunga mawar menyombongkan diri kepada si kaktus ya. Pinus menjawab, mengapa kamu berkata seperti itu mawar? Bukankah tubuhmu juga dipenuhi duri, kata si Pinus. Dijawab oleh sang mawar, halo, berbeda ya, tubuhku yang ada durinya berbeda dengan duri yang ada di tanaman kaktus. Duriku lebih bagus, lebih indah dibandingkan durinya pohon tanaman kaktus, kata si mawar tersebut. Ya, tidak lama kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya akhirnya terjadilah kemarau kering di hutan tersebut ya. Jadi banyak tumbuhan, banyak bunga-bunga yang layu bahkan sampai mati karena kekeringan kekurangan air ya. Tiba-tiba bunga mawar melihat ada seekor burung pipit ya hinggap di pohon kaktus dan terbang lagi. Bertanyalah si bunga mawar kepada pohon pinus, hai pinus, mengapa ya burung-burung pipit itu kok tampaknya begitu segar setelah dia hinggap di pohon di pohon kaktus, kata si bunga mawar. Dijawab oleh pinus,
Tentu saja mereka segar, mereka mendapatkan air dari tanaman kaktus, kata si pinus. Dijawab oleh mawar, memangnya kaktus memiliki air, kata si mawar. Pinus menjawab lagi, tentu saja kaktus itu menyimpan banyak air, dia menyimpan cadangan air. Jadi ketika musim kemarau, tanaman kaktus tidak kekeringan, tidak seperti kita, kata si pohon pinus. Cobalah kamu minta air untuk kepada pohon kaktus supaya kamu bisa hidup dan segera kembali, kata si pinus kepada si mawar. Oh iya ya, kalau begitu saya akan mencoba meminta air kepada pohon kaktus, kata si bunga mawar itu dengan tanpa sadar dirinya. Ya. Lama-kelamaan akhirnya bunga mawar mendekati pohon kaktus, ya. Dengan rasa malu, dengan rasa sedih, dia meminta maaf kepada bunga mawar, ya. Karena kenapa? Kalau dia nggak minta air kepada pohon kaktus, tanaman kaktus, maka bunga mawar akan mati. Karena kenapa? Karena dia sangat membutuhkan air untuk proses kehidupannya ke depan, ya. Akhirnya bunga mawar mendekati kaktus dan meminta maaf. Mawar, kata si kaktus, kata si mawar, maafkan aku ya yang telah selalu mengejek kamu, kata si mawar. Saya sangat butuh air, bolehkah kamu berbagi air kepadaku, kata si bunga mawar. Dijawab oleh kaktus, oh tentu saja boleh. Jawab lagi, apa kamu nggak mau marah? Ini kaktus, kata si mawar. Kenapa saya harus marah? Kalau kamu memang membutuhkan air, kamu bisa mengambil di tubuhku supaya kamu bisa segar kembali, supaya kamu bisa harum kembali, kata si kaktus. Akhirnya si mawar meminta bantuan Pipit untuk mengambil air pada tubuh si kaktus. Dan akhirnya antara bunga mawar, antara bunga kaktus dan tumbuhan yang lainnya, mereka bersahabat baik, ya, saling membutuhkan dan tidak saling mengejek lagi antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan akhirnya tumbuhan mawar bisa hidup dan segar kembali berkat bantuan tanaman kaktus yang telah memberi air untuk bunga mawar, ya. Jadi anak-anak, dari sekilas cerita dongeng yang baru saja kita bacakan, ya, kita bisa mengambil pesan yang bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita supaya kita tidak boleh bersikap sombong ketika kita lebih dari orang lain, ya. Ketika kita merasa pintar, kita tidak boleh menyombongkan kita paling pintar di kelas, ketika kita memiliki kulit putih dibandingkan yang lainnya, kita tidak boleh menyombongkan kulit putih yang kita miliki, ya. Ketika kita lebih tinggi ukuran tubuh kita tidak boleh saling mengejek atau saling menghina teman-teman kita, ya. Ada kalanya kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi ketika kita hidup saling damai, saling tidak mengejek, maka kerukunan ataupun ketenangan hidup dengan yang lainnya akan tercipta, ya. Jadi intinya pesan dari cerita yang baru saja kita bacakan, jangan sombong, harus saling memaafkan, harus baik hati, ya. Karena kenapa? Kita semuanya saling membutuhkan, ya. Selanjutnya tokoh yang ada dalam cerita dongeng tersebut siapa saja? Banyak, ya. Ada kaktus, ada pinus, ada bunga mawar, bunga matahari dan burung mimpi, ya. Sifat-sifatnya apa saja? Pinus dan bunga matahari orangnya baik, ya. Dia tidak sombong, ya. Sedangkan bunga mawar orangnya apa? Orangnya sombong, ya. Selalu membanggakan diri, ya. Sedangkan kaktus sifatnya apa? Kalau kaktus sifatnya baik hati, suka menolong dan selalu memaafkan orang lain, ya. Sama burung pipit juga sifatnya juga sama kayak bunga mawar, ya. Tidak sombong, membantu orang lain dengan cara membawakan air, ya, dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya, ya. Jadi
tokoh, sifat dan pesan moral dari dongeng yang kita teacher jelaskan tadi, sudah teacher jelaskan, sudah teacher jabarkan ya. Nanti kalian bisa latihan sendiri, bisa kalian baca lagi dongeng-dongeng di buku pembelajaran ya. Kalian bisa mengambil pesan moral yang ada dalam cerita dongeng tersebut. Kalian juga bisa menemukan tokoh dan sifatnya untuk bahan latihan di rumah ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai SPDP. Di sini kita akan belajar tentang pola irama ya. Kalian bisa cek di buku kalian pada halaman 13 ya. Jadi setiap lagu itu memiliki pola irama ya. Tujuannya untuk apa teacher? Supaya apa, lagu itu bisa terdengar dengan sangat indah ya. Jadi irama merupakan pengulangan ketukan secara teratur menurut pola tertentu ya. Kalau seumpamanya pola iramanya tidak sesuai, maka lagu itu tidak enak untuk dinyanyikan atau tidak enak untuk didengar ya. Sedang kita akan latihan menyanyikan sebuah lagu ya menggunakan pola irama. Kalian bisa lihat di halaman 13, di situ sudah ada lagunya. Karena lagunya ini sangat mudah ya, jadi nggak pakai audio lagi ya, kita akan nyanyi bareng ya. Lihat kebunku ciptaan dari busut ya. Kalian bisa baca, kalian juga bisa latihan di rumah ya. Oke, kita nyanyi dulu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah ya. Kalian bisa mulai lagi ya. Oke, kalau di zaman teacher dulu kuliah ada sambungan lagi dari ciptaan ya. Mau dengar? Kita dengarkan sekali lagi ya, dengan teacher sambungkan lirik lainnya ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Bapak megang tongkat, ibu megang sapu. Bapak naik pangkat, ibu jadi guru. Naik kapal kecil, takut goyang-goyang. Naik kapal besar, tidak punya uang. Oke ya, itu hanya tambahan lirik untuk lagu Lihat Kebunku ya. Biasanya lagu itu dinyanyikan pas waktu zaman-zaman teacher sekolah ya. Tapi kalau di lirik ini hanya sebatas semuanya indah ya, nggak ada penyambungan lirik lagi. Tapi sama saja kita bisa perhatikan nada dari lirik lagu tersebut ya. Kalau kita nggak memperhatikan pola iramanya, maka lagu tersebut nggak akan enak dinyanyikan ataupun nggak akan enak didengarkan ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan pola iramanya, yang mana yang panjang, yang mana yang pendek ya, yang mana yang harus cengkokkan dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu PKN. Kita akan bahas masalah meminta maaf ya. Coba dicatatkannya semuanya ya. Di sini ada yang pernah bikin sebuah kesalahan? Pasti ada ya. Kita semua sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang serba kekurangan, pasti kita memiliki kesalahan, baik itu kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak adik, kepada teman, ataupun kepada semua orang yang ada di lingkungan kita ya. Kalian perlu perhatikan ya, ketika kalian berbuat salah, kalian wajib untuk meminta maaf ya. Ini kebanyakan beda ya. Orang sudah bersalah nggak meminta maaf ya, sok benar sendiri ya. Kita harus introspeksi diri, kita salah tidak. Kalau kita salah, kita harus meminta maaf ya. Kalau tidak meminta maaf, maka orang yang ada di sekitar kita itu akan benci dengan kita ya. Kalau orang benci dengan kita,
sudah pasti dia nggak mau berbicara dengan kita, nggak mau ngobrol dengan kita, ataupun nggak mau membantu kita, ya. Jadi kita harus sadar diri ketika kita melakukan kesalahan, ya, kita harus meminta maaf. Berbeda sebaliknya, ya. Ketika kita sudah benar, tetapi ada orang yang salah dengan kita, tiba-tiba orang itu sadar diri, orang itu meminta maaf kepada kita jangan sombong, jangan arogan, ya. Jangan mentang-mentang dia salah kita nggak mau memaafkan, nggak boleh, ya. Ketika ada orang salah, dia minta maaf kepada kita harus memaafkannya dengan lapang dada, dengan ikhlas, ya. Ingat, ketika kita sudah memaafkan orang tersebut, ya, jangan ungkit-ungkit lagi kesalahan yang sudah terjadi, ya. Kesalahan ataupun apapun kegiatan yang sudah terjadi, ya, jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Karena kenapa? Kalau kita mengungkit-ungkit lagi, maka masalah itu akan timbul kembali. Akhirnya kamu bisa bersengketa lagi ataupun berantem lagi dengan orang tersebut, ya. Ingat, intinya untuk pembahasan PKN, ketika kita melakukan kesalahan, kita wajib untuk meminta maaf, dan jika ada orang yang salah dengan kita, orang tersebut meminta maaf dengan kita harus memaafkannya dengan tulus dan ikhlas. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita matematika. Di sini kita akan bahas tentang soal pertukaran pada penjumlahan, ya. Seperti yang sudah kasih contoh di sini, ya. Di toko terdapat 2 kotak berisi 2 jamu. Kotak pertama berisi 480 jamu, kemudian kotak kedua berisi 515 jamu. Jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah jamu keseluruhan. Anak-anak harus perhatikan, ya, harus kalian ingat kemarin sudah kita pelajari, ya. Untuk melakukan penjumlahan, ketika kita akan melakukan posisi pertukaran angka, ya, itu hasilnya akan sama, ya. Kita akan buktikan di sini ada 480 ditambah 515. Kita jangan menjumlahkan 5 tambah 6 tambah 5 hasilnya 5, kemudian 8 ditambah 1 hasilnya 9, kemudian 4 ditambah 5 hasilnya 9. Kita ubah posisinya, ya. 5, 1, 5-nya kita letakkan di depan, 515 kita letakkan di depan, kemudian 480 kita letakkan di posisi belakang. Kita jumlahkan 5 tambah 0 hasilnya 5, 8, 1 tambah 8 hasilnya 9, 5 tambah 4 hasilnya 9. Samakan hasilnya itu 995. Jadi ketika terjadi pertukaran posisi, ya, pada sistem penjumlahan itu tidak akan mempengaruhi hasil dari penjumlahan tersebut, ya. Jadi dari angka yang bisa kita tulis di bawah ini bisa kita simpulkan jadi 480 ditambah 515 sama dengan 515 ditambah 480. Hasilnya adalah berapa tadi? 995, ya. Oke, jadi jelas penjelasan kita untuk pembelajaran 3 dan 4. Dan jika ada yang ditanyakan bisa tanyakan ke teacher lewat WA pribadi, ya. Untuk masalah tugas nanti akan teacher share ke Google Classroom. Thank you so much. I'm sorry for everything. Goodbye.